Halo semuanya, saya Muhammad Afaulia dengan NIM 231120654 dan kali ini saya akan menanyakan orang dengan berbeda agama mengenai kerukunan beragama yang ada di Indonesia. Stay tune. Oke, sebelumnya ini dengan siapa dan agamanya apa nih? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdi, agama saya di sini Islam. Oke, Bang Abdi, untuk pertanyaan pertama nih mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia. Menurut Abang nih dari skala 0 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia ini tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Abang sendiri, agama Islam dengan agama lain di Indonesia? Oke, menurut saya dari kerukunan umat beragama di Indonesia itu masih belum dikatakan cukup baik ya, masih kurang lah gitu. Karena beberapa dari agama kita tuh masih merasa agama mereka tuh lebih baik gitu kan. Contohnya di Indonesia ini kan mayoritas agama Islam gitu kan. Jadi beberapa dari mereka tuh yang beragama Islam tuh merasa agama mereka tuh lebih baik dari agama lain gitu. Sehingga menimbulkan rasa kebencian gitu kan. Jadi kalau dinilai dari 10 sampai 100 ya menurut saya itu masih 60 per 100 ya karena masih kurang gitu sih. Berarti masih dibilang masih rendah lah ya, masih 60 per 100. Oke, untuk next questionnya, dalam ajaran agama Abang sendiri ini agama Islam, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Oke, dalam Islam kami itu diajarkan untuk saling menjaga sikap toleransi gitu kan, menjaga sikap beragama gitu kan, tidak merasa agama kami itu lebih baik gitu dari agama lain gitu kan, karena Islam itu mengajarkan kebaikan. Dan juga setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan juga gitu. Sesuai yang diajarkan dari Al-Qur'an sama keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Dan terus bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Oke, bagaimana menciptakan suasana kehidupan yang harmonis ya? Dengan cara ya kita tuh harus saling menjaga sikap toleransi gitu, harus saling menjaga pendapat beragama masing-masing gitu kan, pendapat masing-masing gitu agar tidak tercipta yang namanya diskriminatif atau provokasi yang bisa menimbulkan kebencian dalam beragama di negara Indonesia ya. Itu sih. Ya. Nextnya nih, menurut pendapat Abang pribadi nih, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menjaga kerukunan ya dalam beragama di dunia ini. Ya pastinya kita ya itu tadi kita tuh harus menjaga sikap toleransi gitu dalam beragama gitu. Um, Memberikan kesan yang harmonis gitu kan terhadap beragama gitu kan agar tidak timbul kebencian gitu dalam beragama gitu, rukun lah dalam apa namanya negara gitu, dalam suatu negara di dunia inilah gitu kan, gitu sih. Kita mau pertanyaan terakhir nih, kita singgung peran pemerintah nih Bang. Peran pemerintah. Dan menurut pendapat Abang nih, bagaimana seharusnya sih peran pemerintah itu untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Oke, peran pemerintah ya dalam beragama, perannya itu ya mereka tuh harus memberikan keadilan yang sebaik-baiknya gitu kan, mau dari hukum atau pemerintahan lainnya gitu kan dalam beragama gitu, atau memberikan edukasi lah yang sifatnya itu toleransi gitu kan agar persatuan bernegara itu tetap harmonis, baik-baik gitu, nggak bermusuhan, gitu sih menurut saya. Sebelumnya dengan siapa dan agamanya apa? Perkenalkan nama saya Rio Wicaksana, agama saya Islam. Oke, Bang Ri, untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Abang tentang kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia. Ini menurut pendapat Abang nih, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan agama di Indonesia ini tercapai? Dan bagaimana khususnya dalam agama Abang sendiri, agama Islam, kerukunan itu dengan agama lain gimana? Um, Menurut pendapat saya, menurut Islam, kerukunan umat beragama Indonesia itu mungkin sudah cukup baik ya. Jadi kayak saya mungkin nilai dari mungkin range di skala 80 sampai 80 dari 100 ya. Meskipun sebenarnya uh, masih ada beberapa tantangan, yaitu uh, kayak secara umum Islam tuh dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Ya, berarti skalanya 80 dari Ya, 100. 80. Oke, next questionnya itu dalam ajaran agama Bang sendiri, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Hmm, Sebagaimana dengan kondisi yang sekarang, Islam tuh sorry, Islam tuh mengejarkan toleransi,
saling menghormati dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, nextnya itu menurut menurut abang nih bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang bisa dibilang heterogen? Mmm, Mungkin kalau dari menurut saya, apa ya, dengan menghargai perbedaan, mmm, mungkin kita harus, apa ya, mungkin kayak menjaga komunikasi yang baik, terus bekerja sama dalam kegiatan sosial, dan menghindari sikap diskriminatif maupun provokatif. Oke, selanjutnya bagaimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Mmm, setiap setiap umat harus saling menghormati keyakinan orang lain, yaitu menjaga sikap toleran, satu, dan yang pastinya tidak menyebarkan kebencian dan mengutamakan kedamaian. Oke, next kita coba main ke ranah peran pemerintah. Menurut abang sendiri nih, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama, khususnya di Indonesia? Hmm, mungkin eh, pendapat saya mungkin ada yang kontra, tapi menurut saya pemerintah tuh harus menjamin kebebasan beragama. Jadi kayak menegakkan hukum secara adil, terus mungkin memfasilitasi dialog antar umat beragama. Terus mungkin memberikan edukasi tentang toleransi dan persatuan. Berarti intinya harus lebih adil lah, sama rata ya, sama semua agama. Oke, Saya dengan Agnes, agama Kristen Protestan. oke Kak Agnes, kita langsung move ke pertanyaan pertama. Menurut kakak dari skala 10 sampai 100 nih, kerukunan agama di Indonesia tuh gimana sih dan kenapa? Menurut saya kerukunan beragama di Indonesia itu sudah cukup baik, yaitu di angka 80. Karena kita sudah saling menghargai, terus juga saling toleransi, tapi ada juga beberapa oknum yang membuat kerusuhan di antara beragama. Tapi menurut saya kita kerukunan beragama sudah sangat baik. Udah lumayan tinggi juga ya 80 per 100. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dalam ajaran agama kakak nih, khususnya di agama Kristen, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Dalam Kristen itu kerukunan beragama diajarkan untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling peduli satu dengan yang lain, dan juga kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terus menurut kakak pribadi nih, gimana sih cara menciptakan suasana kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang heterogen? Cara menciptakan hubungan yang harmonis antara umat beragama yaitu saling menghargai. Ketika beribadah kita saling menghargai dan juga kita saling peduli satu dengan yang lain tanpa melibatkan agama satu sama lain. Jadi kita saling menghargai saja. Terus bagaimana sih seharusnya setiap umat tuh bersikap eh, untuk menjaga kerukunan antar agama? Menurut saya sih sikap untuk saling menjaga satu sama lain itu ya saling menghargai, itu sih sifat kita. Jangan kita merasa bahwa kita minoritas atau mayoritas itu nggak ada, tapi kita saling menghargai satu dengan yang lain. Menurut saya itu akan membuat kita umat beragama menjadi rukun. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir, kita move sedikit tentang ke peran pemerintah nih. Menurut kakak gimana sih harusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama, especially di Indonesia? Menurut saya peran pemerintah untuk membuat umat beragama itu saling rukun dengan menetapkan kebebasan dalam beragama, seperti beribadah, seperti membuat acara-acara ibadah, seperti membuat acara-acara keagamaan, itu diberikan kebebasan satu sama lain. Kenalkan, nama aku Frederick, aku agamanya Katolik. Oke, kita langsung move ke pertanyaan pertama. Dari skala 10 sampai 100 nih, menurut Abang Frederick tadi, gimana sih tingkat kerukunan yang ada di Indonesia ini? Menurut saya sih tingkat kerukunannya masih cukup rendah sih, kayak di bawah 50, karena seperti kita lihat kebanyakan tuh lebih condong ke orang-orang muslim atau orang-orang yang lebih mayoritas dalam tanda kutip. Jadi menurut saya kurang aman sih. Berarti masih tergolong rendah lah bagi pandangan Abang, masih di bawah 50. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam ajaran agama Abang sendiri nih, Katolik tadi ya, bagaimana sih kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Kami tetap diajarkan untuk kita itu semua setara, kita tuh nggak ada yang berbeda satu sama lain, kita nggak punya, walaupun kita punya kulit,
rupa itu beda-beda, tapi kita tuh harus tetap saling menghargai satu sama lain. Jadi kami sih lebih tepatnya lebih toleransi untuk umat beragama sih. Kami nggak bilang kami yang lebih baik, tapi kami bisa dibilang tuh kami lebih toleransi karena ya dalam tanda kutip kami juga termasuk yang minoritas kan. Itu sih. Terus menurut abang pribadi nih, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat heterogen? Menurut saya caranya ya kita nggak jauh-jauh dari peran pemerintah sama peran individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Karena kalau saya dibilang tuh masyarakat itu kan kayak banyak gitu, tapi kebanyakan mereka tuh nggak ngerti gimana cara toleransi, gimana cara mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau enggak sama orang-orang baru yang bisa dibilang tuh kayak orang yang baru aja pindah ke lingkungan tersebut mungkin mereka kan kalau semisal dia Katolik mungkin dia bakal masuk ke kategori kayak dia bakal disisihkan karena dia tuh minoritas di lingkungan tersebut. Oke, ini masih seputar pendapat pribadi nih. Menurut abang nih, gimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama? Lebih tepatnya caranya ya gimana ya bisa dibilangnya? Bisa dibilang tuh kita tuh bisa dikatakan kita bisa melakukan apapun asalkan itu tetap positif kan kayak dia tetap berinteraksi satu sama lain juga kita harus kayak bisa dibilang lebih tepatnya kita harus tetap sabar atau tetap memberikan toleransi satu sama lain sih. Oke, ini mungkin di pertanyaan terakhir kita sedikit singgung peran pemerintah nih. Menurut abang bagaimana sih peran pemerintah untuk menjaga kerukunan beragama, spesial di Indonesia nih, yang dimana sangat bermacam-macam suku dan agamanya. Harusnya pemerintah gimana? Harusnya pemerintah juga mensupport untuk gerakan-gerakan toleransi seperti bisa dibilang membuat peraturan baru untuk misal deh ada kumandang masjid atau nggak azan itu kan di daerah kalau misal ada masjid di daerah non muslim mungkin itu akan mengganggu dan juga yang di gereja juga mungkin akan mengganggu yang untuk muslim ya kan. Nah jadi lebih tepatnya lebih dikasih peraturan untuk satu sama lain sih. Terus lebih adil dan toleransi. Ya benar sekali. Saya dengan Riana, agama saya Buddha. Untuk pertanyaan pertama Ci, dari skala 10 sampai 100, menurut Cici bagaimana tingkat kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia dan kenapa? Mungkin 8. Saya juga kurang ini sih, maksudnya sejauh yang saya lihat, saya alami sendiri sih harusnya sih oke-oke aja. Dan tidak ada ini sih, maksudnya tidak ada. Saya sendiri belum pernah alamin bahwasanya kalau yang namanya seperti yang di sosmed atau di apa yang ada bentrokan kayak gitu tidak ada. Jadi masih bagus. Berarti masih cukup tinggi juga ya tingkat toleransinya. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Dalam ajaran agama Cici nih, agama Buddha, bagaimana sih kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Yang pasti kalau kerukunan itu ya saling menghormati ya. Kalau menghormati itu artinya kalau umpamanya kita punya maksudnya celebrate itu apa sih? Perayaan agama itu ya kita sendiri maksudnya yang dari kita sendiri kemudian dari umpamanya dari maksudnya kita tahu bahwasanya kalau umpamanya ada perayaan itu dilakukan di tempat sendiri, kemudian kalau umpamanya kita harus ke tempat umum biasanya kita juga minta izin, kemudian itu biasanya juga itu sih. Tapi ya sejauh tidak mengganggu kita juga harus tahu gitu loh bahwasanya apakah kegiatan kita mengganggu secara umum atau tidak. Oke, untuk next questionnya, menurut pendapat Cici pribadi, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam gitu? Intinya kalau masing-masing itu sadar bahwasanya itu agama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi tanpa ikut campur itu kan termasuk ranah pribadi ya. Jadi yang penting sejauh kita tidak mencampuri urusan pribadi. Nextnya, masih menurut pendapat Cici pribadi, bagaimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama? Ya seperti itu. Yang penting kita sadar bahwasanya beragama itu adalah hubungan kita dengan